Bahkan nyun sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Nggak ada. Nggak ada itu. Umatan Islamiyatan, nggak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, nggak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa? Kenapa nggak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal. Bukan dibenderakan umat Islam itu. Tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas. Bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan. Tapi kualitas, wasaton. Fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Nggak ada lapal umatan Islamnya. Memasuki abad modern, setelah terjadinya revolusi industri, revolusi sosial, kemudian dibarengi dengan ambruknya khilafah, mundurnya umat Islam, hilangnya Spanyol dari tangan umat Islam, begitu pula hilangnya sistem khilafah, maka kita memasuki era yang lain dari yang kita tahu selamanya, tapi tidak boleh lari, tidak boleh putus asa. Kita hadapi. Risalah Islamiyah ini kita hadapi memasuki era apapun, walaupun ada perubahan yang dahsyat. Dimulai dengan kesepakatan Perdana Menteri Inggris dan Prancis Sykes-Picot yang memberikan hadiah Palestina kepada Israel, Yahudi, agar Yahudi yang ada di mana-mana kembali ke tanah leluhurnya, Ardul Firdaus, Ardus Salam. Padahal waktu itu Amerika, Soviet, Cina, Prancis setuju kalau Israel dikasih Uganda, tapi Perdana Menteri Balfour tidak setuju, harus kembali ke Palestina. Kemudian wilayah-wilayah Islam dijajah, dikangkangi oleh kolonial kapitalis. Kemudian konsep dari kolonel Louis Bernard ingin membangun negara Israel Raya dari Irak sampai ke Mesir. Itu Israel mana yang pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim, itu ingin jadi negara Israel. Diteruskan seorang ahli politik Amerika, Samuel Huntington, menulis buku namanya apa? The Clash of Civilization, Perang Peradaban, yang menurut dia teorinya pasca Perang Dingin, pasca bubarnya Soviet, maka identitas agama dan budaya akan menjadi faktor perang saudara, faktor konflik sesama. Berbarengan dengan George Soros melakukan langkah-langkahnya yang mengakibatkan krisis moneter, terutama di Asia, terutama Indonesia, wabil khusus Indonesia. Itu pas tahunnya bareng itu, 97, 98, antara Samuel Huntington dengan George Soros. Kemudian, ini kalau agak luas, agak lama ngomongnya ini, singkat saja lah. Kemudian, Soviet lari dari Afghanistan. Maka mujahidin dipanggil oleh kepala-kepala negaranya lah, Saudi, anak-anak Saudi dipanggil oleh Raja Fahad, pulang, sudah selesai, jihadnya sudah selesai. Banyak yang pulang, tapi ada yang tidak pulang, namanya Usama bin Laden, dan dari Mesir namanya Ayman al-Zawahiri. Itu termasuk Jamaah Tahfidz al-Hijrah. Kalau pulang ditangkap nanti, nggak pulang malah mendirikan Al-Qaeda. Kemudian Mus'ab Zarqawi, anak Jordan, umur 22 tahun, hidupnya di Tel Aviv, membentuk Daesh, Daulah Islamiyah, Irak dan Suriah, ISIS. Itu Mus'ab Zarqawi, hidupnya di Tel Aviv, 100% made in Israel, itu ISIS itu, 100%. Kemudian oleh Amerika dibiarkan si ISIS ini, karena markasnya di Mosul. Mosul itu perbatasan Irak Iran yang utara timur. Pas di situ ada jalan raya
Jalan lalu lintas raya dari Afghanistan sampai Irak, terus Iran, Irak, Suriah, Libanon, Laut Tengah. Jadi lumayan kata Amerika untuk nakut-nakutin Iran, ISIS ini. Tahu-tahu luar biasa, mampu menguasai kilang minyak, menguasai bank-bank, bahkan sudah resmi mendirikan khilafah dan dengan mata uang sendiri. Maka Amerika baru berpikir ulang menghadapi ISIS ini. Begitu Al-Qaeda. Al-Qaeda dulu dilatih oleh Amerika. Ronald Reagan mengeluarkan anggaran 400 juta dolar untuk melatih Al-Qaeda, untuk melawan Soviet tadinya. Itulah keadaan di Timur Tengah. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak mempunyai struktur sosial yang jelas. Itu aja yang pada umumnya. Timur Tengah masyarakatnya tidak mempunyai grup-grup yang jelas, adanya cuma suku. Alhamdulillah di Indonesia kita punya struktur sosial yang jelas. NU, tuh ketuanya, itu roisamnya, itu alamatnya, itu ideologinya, itu adiaratnya, ini programnya. Muhammadiyah, itu alamatnya di situ, ketuanya si A, programnya ini, adiaratnya begitu. Al-Irsyad dan seterusnya. Itu merupakan social grouping circle bagi masyarakat Indonesia. Jadi kekuatan sosial yang jelas, yang terang benderang. Ini merupakan modal kapital, modal sosial, kapital sosial yang paling mahal dan tidak ternilai. Di Timur Tengah itu, sekarang ini, di Afghanistan, sudah 40 tahun perang saudara. Islam semua itu, 100% Muslim, 99% Sunni Hanafi. Naqsyabandiyah, tarekatnya cuma satu Naqsyabandiyah, yang 1% Syiah. Di Irak sudah 1,5 juta lebih orang mati. Kalau ada bom meledak, siapa yang ngebom? Untuk siapa? Apa tujuan maksudnya? Gak jelas. Ini lebih runyem daripada masih mendingan kalau bom meledak jelas pelakunya, jelas tujuannya, masih mending masih. Ada bom meledak di Jakarta, oh itu pelakunya, oh tujuannya ini, masih mending itu. Sekarang di Irak ini, di Suriah juga ada bom meledak. Siapa pelakunya? Apa tujuannya? Siapa yang ditarget? Gak jelas. Di sana ada ISIS, ada Al-Qaeda, ada Wahabi, ada Jabhatun Nasrah, ada sosialis Ba'ath, aktivis Ba'ath masih ingin balas dendam Saddam Hussein, membela Saddam Hussein. Ada apa lagi? Ada lagi apa? Ada Ikhwan Muslimun. Yang jelas. Jadi struktur sosial nggak jelas, yang jelas bom meledak itu jelas itu. 2 bulan yang lalu di Irak, sholat Jumat penuh, sholat Jumat. Selesai sholat, sebagian pulangnya ke utara misalkan, sebagian pulangnya ke selatan. Jam 2 perang. Tadi sholat bareng tadi. Jam 2 perang. Ini di Indonesia alhamdulillah masih bisa kita jaga nilai-nilai budaya kita, kesatuan-persatuan kita. Di Irak sudah 1,5 juta lebih, di Suriah sudah 500.000, di Yaman ribuan mati, anak-anak kecil, ibu-ibu kelaparan, bom di mana-mana. Saudi menyerang Yaman dengan alasan mau menyerang kelompok Syiah Al-Houthi yang di belakangnya dipegang oleh Iran, dan seterusnya lah. Di Libya, antara Tripoli dan Benghazi belah timur, Tripoli belah barat, masih selalu perang, sama-sama Libya, Benghazi dan Tripoli. Di Indonesia, beda dong, nggak seperti itu. Kenapa? Kita punya struktur sosial yang jelas. Kita punya budaya. Teologi kita dari Arab, Quran dari Arab, bahasanya Arab. Syariat kita dari Arab, sholatnya bahasa Arab, adzan bahasa Arab. Tapi budaya kita jauh lebih mulia daripada budaya orang Arab. Di Arab tidak ada adik panggil kakaknya mas, kang, bang, kakak. Di kita, kalau ada adik orang manggil kakaknya namanya saja, jelek banget. Lagi bertengkar masih panggil mas. Kurang ajar sampean mas. Lagi bertengkar, lagi marah itu. Kurang ajar sampean kang.
Di Arab, anak muda lewat depan orang tua, nggak ada permisi atau nyun sewu atau mohon maaf. Nggak ada. Biasa. Bahkan lewat di depan orang sholat, nggak ada ragu-ragu, maju mundur atau gimana. Kalau di kita, sebisa mungkin jangan sampai melewati depannya orang sholat. Kalau mau lewat tuh, melipir-melipir lah, jangan sampai. Terpaksa, kalau terpaksa pun aduh dengan sangat-sangat sedih lewat depan orang sholat. Bukan hanya itu, lebih dari itu lagi. Melangkai kepalanya orang sedang sujud. Ayo, yang sudah haji pernah kan semuanya? Di Indonesia ini sejahat, cari orang paling jahat. Cari orang paling jahat, Hercules lah cari itu. Berani nggak ngelangkai orang lagi sujud, kepala orang lagi sujud. Bukan karena takut banser ditempelin, bukan. Hatinya tuh sampai hati nggak ngelangkai orang lagi sujud. Hatinya tuh loh. Bukan berarti kita takut pada polisi atau dipermasalahkan, bukan. Sejahatnya orang di kita tidak berani ngelangkai orang sholat. Orang sujud, kepala kita langkain. Itu kita masih punya budaya seperti itu. Oleh karena itu, budaya harus kita pertahankan. Padahal budaya kita sendiri yang paling cocok dengan agama Islam. Islam dari kata salam, damai, peace. Islam dari kata salamah. Man salima akhuhu min yadihi walisani. Orang Islam itu orang yang temannya selamat, terjaga dari kenakalannya lah, dari gangguannya. Coba. Atau dikata taslim. Jadi Islam itu selamat dan menyelamatkan. Atau taslim, menyerah total pada Tuhan. Gak mungkin diartikan selain makna itu. Tidak ada makna selain itu. Islam, salam, damai. Islam, menyelamatkan orang lain atau menyelamatkan bersama-sama. Atau taslim, menyerah kepada Tuhan. Gak mungkin ada arti lain. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, di Quran tidak ada ayat yang menegaskan lapal-lapal umat Islam. Gak ada. Gak ada itu. Umatan Islamiyatan, gak ada itu. Apalagi umatan Arabiyatan, gak ada. Yang ada umatan wasaton. Kenapa? Kenapa gak ada umat Islam? Karena Quran menekankan kualitas, bukan legal formal. Bukan dibenderakan umat Islam itu. Tapi kualitas, peran, fungsi. Litakunu syuhada 'alan nas. Bukan hanya label, bukan bendera, bukan takbir, bukan. Tapi kualitas, wasaton. Fungsinya litakunu syuhada 'alan nas. Enggak ada lapal umatan Islamnya. Nah, wasatiyah tadi sudah disinggung oleh Kiai Miftah. Tidak mungkin wasaton kalau tidak cerdas. Kalau ada orang kok moderat, ya pasti orang cerdas, orang pintar, berpendidikan itu. Kalau orang nggak cerdas, nggak mungkin wasaton. Ya, karena kalau radikal itu nggak perlu cerdas. Tinggal Allahu Akbar gitu aja, ya Allah, gampang kan? Takbir, dah gampang kan? Tinggal ngomong gitu aja kok. Orang butuh ngajar, orang butuh sekolah, orang butuh kuliah, orang butuh cerdas, orang butuh hafal Quran, nggak butuh takbir gitu aja, udah selesai. Khilafah, gitu, tinggal gitu aja kok. Nggak pernah bangun sekolah, nggak pernah bangun pesantren, nggak pernah bangun madrasah, nggak pernah bangun masjid, nggak pernah bangun musola, nggak ikut berjuang, nggak ikut berkeringat, apalagi berdarah-darah, ngelawan penjajah atau apa. Tahu-tahu khilafah. Apa? Takbir. Artinya apa? Artinya yang ngomong seperti itu orang yang tidak cerdas, alias jawab yang keras, alias nggak ikut berjuang. Masya Allah, Pak yang dari Telkomsel, Kiai Hasyim Asy'ari di penjara Jepang sebulan di Mojokerto. Keluar dari penjara tangan kanannya nggak bisa jalan, nggak bisa apa, nggak bisa gerak. Ditemani oleh Kiai dari Babakan Ciwaringin namanya Kang Solihin waktu itu, masih santri yang sama-sama digebuki juga oleh Jepang. Kang Solihinnya ini, Kiai Zain Mustafa dari Tasikmalaya dipenggal kepalanya, diancol oleh Jepang karena nggak mau menyerahkan hasil panen. Kiai Hamid Rusdi dari Malang diberondong peluru oleh Jepang, sudah menjadi nama jalan Hamid Rusdi, walaupun bukan pahlawan nasional, tapi di Malang sudah nama jalan Kiai Haji Hamid Rusdi. Di Lumajang Kapten Kiai Muhammad Ilyas di Lumajang. Jadi Kiai banyak korban. Tahu-tahu khilafah, takbir. Abdus Somad juga UAS itu khilafah itu. Abdus Somad
UAS itu, Ustadz Abdul Somad itu, solusi satu-satu bagi umat Islam adalah khilafah. Saya punya rekamannya itu. Kadang-kadang orang lain nggak ngerti, saya ngerti. Polisi nggak tahu, saya tahu. Nah, jadi wasatiyah kualitas, cerdas, pintar, wasatiyah. Yang kedua, tasamuh, toleran. Toleran berangkatnya atau bisa toleran kalau akhlaknya mulia. Orang toleran, pemaaf, menghormati perbedaan. Pasti orang akhlaknya mulia itu. Nah, orang nggak berakhlak, yang nggak toleran. Jadi kalau ada orang yang tidak toleran berarti, oh nggak jawab ya, nggak jawab ya. Kalau ada orang nggak toleran berarti ada seorang sahabat namanya Hasin Al-Khazraji. Anaknya nggak mau masuk Islam, dirayu, dikandani, dinasehatin nggak mau. Akhirnya ngancam, kamu nggak mau ikut bapakmu ya, saya bunuh kamu. Ada ayah ngancam anak, meneror anak, turun ayat Quran, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada teror dalam agama. Itu asbabun nuzulnya ada ayah ngancam anak. Apalagi bukan ayah, bukan ponakan. Apalagi lain bangsa pula, Arab sana. Yang takbir itu Arab, kita kan bukan Arab. Rasulullah SAW itu, para kiai, yang kiai dari wilayah barangkali belum paham. Rasul bukan orang Arab, Pak. Rasul bukan Arab asli. Arab musta'aribah. Turun Ismail bin Ibrahim. Nabi Ibrahim dari Babilonia, dari kampung Ur Kildah, Babilonia, yang Raja Nabukadnezar waktu itu. Ibunya dari Hajar dari Mesir. Punya anak Ismail atau Yishmail. Yishma mendengar il atau Elohim Tuhan. Menjadi bahasa Arab Ismail. Ismail. Kalau orang Banyumas Ismail, orang Banyumas. Nah, bukan orang Arab. Namanya Arab musta'aribah namanya. Yang Arab asli Arab. Quran mengatakan Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqan wa azdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulih wa minal a'rabi may yattakhidhu ma yunfiqu maghrama wa yatarabbasu bikumud dawair alaihim dairatus saw. Orang Arab asli itu orang paling kufur, paling munafik dan paling tidak ngerti hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Mereka menganggap masuk Islam itu kerugian besar dan mengharapkan Muhammad mendapatkan mara bahaya. Yatarabbasu bikumud dawair. Di Qurannya ada itu. Tapi jarang kayak ulang ayat ini jarang ya, takut kualat nol. Kalau bedakan, kalau Nabi Muhammad bukan Arab asli, bukan. Yang Arab asli, yang paling Arab Badui yang dimaksud oleh ayat Quran itu. Nah, oleh karena itu tunjukkan di Indonesia Islamnya wasatiyah dan tasamuh, artinya apa? Cerdas dan berakhlak mulia. Tentang medsos ini, hadis Rasulullah, man ra'a minkum mungkaron, semua apa mubalik itu modal utama kok itu. modal ikutan. Man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu bi yadihi fa bilisani wa illa fa biqalbi wa dzaka iman. Barang siapa melihat kemungkarotan, maka harus berjuang, berusaha melawan kemungkarotan. Barang siapa melihat, kita harus melihat. Ayo, barang siapa ro'a. Lah kalau nggak ro'a, kita ro'a di medsos, ujaran kebencian, fitnah, adu domba, ro'a kan? Kalau nggak punya medsos nggak ro'a, nggak punya iPhone, punya HP jadul, sudah pecah masih diikat dengan karet. Ya Allah, itu ketua NUMWC apa? Jadi hadis ini memerintahkan barang siapa melihat ada kemungkarotan, penyimpangan, kejahatan, harus melihat. Harus, kita punya iPhone semua, kita lihat. Setelah melihat ada kemungkarotan, falyughayyirhu biyadihi. Usahakan kita lawan kemungkarotan itu. Nah, mungkar itu macam-macam. Mungkarat aqadiyah, kemungkaran akidah. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur musyrik, haul bid'ah, itu kemungkaratan akidah. Harus kita lawan. Yang kedua,
kemungkaratan syariah. Tarawih 8. Tapi 8 nggak apa-apa sih, itu diskon dari 20-60%. Gak usah usolli atau apalagi lah yang syariah itu. Yang syariah. Gak usah taklid. Langsung Quran hadis. Itu namanya mungkarat fis syariah. Harus kita lawan. Yang terakhir, mungkarat fil hadarah wal fikrah wat thaqafah. Kemungkaratan penyimpangan budaya, peradaban, cara berpikir. Ya tadi itu. Sudah mapan-mapan kayak gini sudah bagus, tinggal membangun saja malah tiba-tiba khulafah, hijrah, taubat. Taubat itu artinya pakai cadar, itu artinya. Artinya tuh, alhamdulillah saya sudah taubat, itu sudah pakai cadar. Kamu kapan taubat? Atau kamu kapan pakai cadar? Itu artinya tuh sekarang. Ya Allah. Ini tersebar doktrin ini melalui tarbiyah. Kelompok-kelompok diskusi di kampus-kampus. Tarbiyah itu kajian yang dikaji bukunya Said Qutb namanya Ma'alim fit Thoriq. Isinya apa? Isinya memaknai, mengartikan lapal jahiliyah, bukan primitif, buta huruf, tertinggal, bukan. Jadi artinya an-nizamul hukmi ghair islami jahiliyah. Sistem pemerintah yang tidak islami bukan khilafah, jahiliyah. Kapitalisme, komunisme, sosialisme, liberalisme, nasionalisme jahiliyah, partai politik jahiliyah, pilihan umum jahiliyah, DPR jahiliyah. Nih akibat. Nah ini ada di kampus-kampus umum, ITB, IPB, mohon maaf kalau Bapak dari ITB Pak. ITB, IPB, Undip, ITS, Riau, Unhas ada. Nah klub studi-studi ini biasanya pakai bahasa Arab namanya liqa. Kalau panggil ustadznya murabbi, satu sambangnya akhi, ukhti, abi, ummi. Ikut dong bahasa Arabnya itu dong bahasa. Dijak ngomong Arab betulan nggak bisa. Akhi, ukhti, abi, ummi, akhwat, ikhwah, akhwat, hijrah, Islam kafah, itu Islam kafah, hijrah, taubat, pakai cadar mana taubat itu mananya. Akhi, ukhti, ikhwah, akhwat, abi, ummi, liqa, murabbi. Udah selesai bahasa Arabnya, tarbiyah. Diajak ngomong Arab betulan nggak? Lah nanti nih mas, ini Pak, jebolan ITB, IPB, ITS nanti akan jadi. Mohon maaf, mumpung ketemu dengan Pak, jadi direktur di Telkomsel, jadi direktur di Telkom, jadi direktur di PLN, jadi direktur, jadi pejabat di Kementerian Keuangan, jadi pejabat. Maka jangan heran kalau kita lihat di Telkom, Telkomsel, Indosat, PLN, Kementerian Keuangan banyak sekali berjenggot dan celana cingkrang, jidat hitam. Mau ketemu dengan Telkomsel, saya sudah lama saya ngomong kayak gini, udah lama udah mau ketemu dengan Telkomselnya ini. Ya kalau Bapak sih enggak ini. Ya enggak Pak, banyak enggak Pak? Banyak enggak di Telkomsel? Yang cingkrang, celananya jenggot, jidat hitam, Allahu Akbar, rentet gitu. Nah, kenapa? Hasil tadi dari diskusi-diskusi tarbiyah tadi yang dikaji bukunya Said Qutb Ikhwan Muslimun namanya Ma'alim fit Thoriq. Ayo kita lawan ini. Ayo kita lawan melalui medsos. Bahasa Arabnya at-tawasul al-ijtima'i. Medsos itu bahasa Arabnya. At-tawasul ijtima'i. Kita rebut kontennya. Kita isi kontennya. Ini merupakan kerja keras. Dan betul-betul fabashshir ibadilladzina yastami'una gimana? Yastami'una qaul fayattabi'una ahsanah. Nah, ini betul-betul dalam melakukan itu. Ayo kita kasih berita gembira pada masyarakat dan carikan hal-hal yang baik untuk diikutin. Jangan asal konten. Jangan asal. Ini dari medsos inilah terjadi Arab Spring. Tunis ada orang penjual sayur miskin protes pidato di depan gedung DPR parlemen. Nggak ada yang dengerin. Bakar diri, nyiram bensin, bakar dirinya. Dari situ medsos bergerak, terjadilah revolusi di Tunis, presidennya sampai lari terbirit-birit. Zainal Abidin bin Ali dan istrinya lari itu. Pindah ke Mesir, Hosni Mubarak, gelimpang, guling dengan medsos. Libya dengan medsos. Ini Arab Spring terjadi dengan medsos. Nah, alhamdulillah di Indonesia ya ada medsos banyak, tapi saya malah caci maki malah senang saya. Berarti kena. Yang paling lagi viral omongan saya,
Tanpa Cina tidak ada Indonesia. Waduh, banyak di viral itu. Senang, saya senang, mereka pada marah, senang. Senang. Itu dipotong, Pak Masum. Saya cerita dari awal. Utusan Cina menghadap Singosari, Kertanegara di Malang. Agamanya Islam, namanya Mengke. Dipotong 2 telinganya. Raja Cina marah, kirim pasukan puluhan ribu. Pemimpinnya 3 jenderal, Muslim semua. Ikamize, Zipi, Kausing. Kemudian nyerang Doho, berdiri Majapahit. Jadi berdiri Majapahit, saudara Islam yang dibawa oleh Cina dalam kerajaan Majapahit. Puncaknya Raja Brawijaya V punya istri Cina namanya Su Banci atau Dewi Retno. Yang punya anak Raden Fatah. Yang menghilangkan Majapahit, muncullah Demak. Sunan Gunung Jati punya istri Cina, Ong Tin namanya. Istri tua ngamuk. Kalau istri Cina cantik barangkali, jadi istri tuanya. Dipindah ke selatan. Yang istri Cina dipindah ke selatan, 30 km dari Cirebon. Punya anak kuning-kuning. Anaknya itu disebut Kuningan. Cirebon. Syekh Hasan Kuro, Rekas Dengklok, Kerawang. Tahun 1410. Qori, Kuro itu Qori, pembaca Quran, suaranya enak. Cina itu. Nah, nanti punya santri kutilang, kuning tinggi langsing. Namanya Subang Larang. Nah, Raja Prabu Siliwangi Kuncaningrat jatuh cinta pada santrinya Syekh Kuro. Kelepek-kelepek lah. Langsung dikawin masuk Islam. Nah, Raja Prabu Siliwangi ketika masuk Islam, kila itu apa gimana? Menurut berita, murtad. Tapi menurut berita lagi, ya tidak murtad tapi nggak semangat. Islamnya nggak semangat. Tapi punya anak nanti akan mengislamkan seluruh Jawa Barat, Prabu Kian Santang alias Sunan Rahmat Suci alias Ki Galantrang Ki Setra. Wah, ini dongeng Jawa Barat nih. Jadi Cina itu, Syekh Kuro itu Cina itu. Nah itu, terus saya kesimpulannya, tanpa Cina tidak ada Indonesia. Oh itu aja yang di viral. Pada komentar jelek-jelekin saya, seneng saya, alhamdulillah berhasil. Nanti ada lagi, nanti ada lagi, saya bikin lagi nanti. Apa? Hadirin saya hormati, selamat, terima kasih pada Telkomsel yang telah bergabung atau bergandengan tangan dengan NU. Walaupun sudah agak terlambat, ya nggak apa-apa daripada enggak. Percayalah, NU punya komitmen nasionalis religius nasionalis. Misi perdamaian kemanusiaan dan misi kemasyarakatan, membangun kekuatan civil society, pendidikan, kesehatan, ekonomi lemah, memberdayakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat tanpa pamrih. Tanpa pamrih, nggak ada gaji. Kiai-kiai itu nggak ada gajinya itu. Ngajar di musolanya, aduh, toiletnya nggak ada airnya, ciduknya bolong, kiainya itu bajunya kokot 3 bulan belum dicuci, kopiahnya hitam campur coklat, sendalnya lili, tasnya itu bukan mereknya Ecolak, Delsi masih mending itu, nggak usah ignore kemahal, Ecolak aja enggak, Delsi aja enggak, tasnya kiai itu ada tulisan pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Tapi yang gitu itu kalau ngajar Pak, kalau ngajar masyarakat, yang akur, yang rukun, jangan bertengkar. Nggak ada Kiai NU musola gini loh ngerakit bom caranya, nggak ada itu, nggak ada. Gini loh caranya ngerakit bom, gini masangnya, nggak ada itu, saya jamin nggak ada. Saya jamin nggak ada. Kiai NU sampai ke ranting tidak satu pun yang radikal, satu aja nggak ada. Santri pesantren NU 22.000 pesantren tidak satu pun yang radikal. Kalau santri NU, kalau ada musibah apa kata Kiai? Yang sabar, yang tegar, optimis. Itu artinya Kiai kecil itu sedang membangun integritas bangsa, sedang memperkuat kepribadian jati diri bangsa Muslim Indonesia. Sabar, kokoh, tegar, punya prinsip. Gitu. Kalau ada orang bertengkar dipanggil, apa sih? Dah nanti malam ada tahlilan di Pak Haji Ahmad, datang berdua ya. Dah salaman. Besok ada lagi akekah di Pak Lurah, datang berdua ya, datang lagi. Besoknya ada lagi Maulid Nabi, syukuran tuh Pak Haji Abu Bakar tuh, rumahnya baru jadi, syukuran. Datang berdua ya. Oleh karena itu, tahlil, Jam'iyah Manaqib, Jam'iyah Yasin, Maulid Nabi merupakan media rekonsiliasi dari grassroots.
Jangan sembarangan, penting sekali. Kalau ada suami istri bertengkar, dipanggil Kiai, apa sih? Istri saya Kiai cerewet, cetil, bawel, ngelawan, nguntap. Sudah melawan, nguntap pisan malah. Jadi gimana? Mau saya cerai Kiai? Jangan. Daripada cerai, terpaksa kawin lagi saja. Kata kiainya, bukan kata saya, kata kiainya begitu. Terima kasih kepada Telkomsel yang telah bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama dalam membangun tawasul ijtimai, mengisi medsos dalam rangka dakwah milenial. Insya Allah kita akan, atau saya pribadilah akan ikut mengisi lah konten-konten dari medsos itu. Harus kita isi oleh kita semua. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan yang bukan NU. Kita aja udah tangani sendiri.